Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Atsari menjelaskan, di antara hal yang membuat hati kaum mukminin tentram dan karenanya mereka semakin yakin ialah bahwa negeri yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam suku Yahudi dunia, yang kemudian secara zalim dan batil dinamakan negara Israel, adalah negara yang akan musnah dan terhapus dari muka bumi. Saya tidak katakan tanggal sekian dan tanggal sekian, seperti yang dilakukan secara tidak benar oleh sebagian orang yang memiliki semangat menggebu. Karena itulah ada tokoh politik Muslim kontemporer yang mengatakan, sesungguhnya perdamaian kita bersama Yahudi hanya semata-mata perdamaian politis, bukan keyakinan. Sesungguhnya ada beberapa riwayat bahwa pertempuran besar melawan bangsa Yahudi akan terjadi, pasti. Dan bahwa kalimat tauhid pasti akan mengalahkan orang-orang Yahudi tersebut, baik majikan-majikan maupun budak-budaknya. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Kemudian kaum muslimin membunuh mereka sampai orang Yahudi bersembunyi di belakang batu atau pohon. Maka batu atau pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada Yahudi. Kemarilah lalu bunuhlah." Kecuali pohon Garqad, sebuah pohon berduri yang dikenal di kalangan bangsa Yahudi. Sesungguhnya Garqad itu adalah salah satu pohon bangsa Yahudi. Baru-baru ini beredar kutipan dari seorang ulama bernama Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Atsari yang mengatakan bahwa kaum mukminin akan semakin tentram dan yakin karena negara Israel yang disebutnya sebagai negeri yang zalim dan batil pasti akan hancur dan terhapus dari muka bumi. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertempuran melawan bangsa Yahudi adalah sesuatu yang pasti terjadi dan bahwa kalimat tauhid pasti akan mengalahkan orang-orang Yahudi, baik tuannya maupun budaknya. Lebih jauh lagi, ia mengutip hadis yang menggambarkan pembantaian eskatologis terhadap Yahudi, di mana bahkan batu dan pohon akan berteriak menunjukkan tempat persembunyian Yahudi agar mereka dibunuh, kecuali pohon Garqad, pohon yang disebut sebagai milik Yahudi. Dan semua ini disebut sebagai harapan, sebagai keyakinan, sebagai kemenangan. Pertama-tama kita harus mengerti satu hal yang paling mendasar. Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Dia lahir di Bethlehem, kota Daud. Dia dibesarkan di Nazaret. Dia mati dan bangkit di Yerusalem. Dia disebut anak Daud, raja orang Yahudi, dan Mesias yang dijanjikan kepada umat Israel. Injil bukanlah pemutusan dari akar Ibrani. Injil justru genapnya janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Roma 11 ayat 1 berkata, adakah Allah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Roma 11 ayat 29 berkata, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Artinya, meskipun Israel menolak Mesias, Tuhan tidak mencabut perjanjiannya. Sebaliknya, justru karena mereka menolak Yesus, pintu keselamatan terbuka bagi kita, bangsa-bangsa lain. Tetapi rencana Tuhan belum selesai. Roma 11 ayat 25 dan 26 mengatakan bahwa, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ini adalah nadi dari nubuatan Tuhan bagi umatnya. Ini adalah denyut jantung kasih karunia yang Tuhan belum selesai nyatakan kepada Israel. Rasul Paulus membongkar sebuah rahasia surgawi, bahwa Israel memang ditegarkan, tapi hanya untuk sementara, sampai waktunya bangsa-bangsa lain masuk. Dan ketika waktu itu tiba, mereka akan diselamatkan. Bukan sebagian, tetapi seluruh Israel. Mengapa dunia membenci Israel dan Yahudi? Pertanyaan ini terus bergaung dalam sejarah, seperti gema penderitaan yang tak pernah henti.
Dari penganiayaan di Mesir, pengusiran dari Spanyol, pembantaian oleh Nazi Jerman, hingga kebencian modern di media, PBB, kampus-kampus, dan mimbar-mimbar keagamaan. Dunia membenci Israel karena dunia ini membenci janji Allah. Janji kepada Abraham, janji kepada Ishak, janji kepada Yakub. Dunia membenci Israel karena dunia ini membenci terang. Dan terang sejati itu datang dari mereka. Sebab Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Dunia membenci Israel karena iblis membencinya lebih dulu. Setiap langkah kembalinya Israel kepada Tuhan adalah dentuman lonceng kiamat bagi kerajaan kegelapan. Iblis mengguncang bangsa-bangsa untuk membenci dan membinasakan umat pilihan. Karena dari situlah penggenapan akhir zaman akan muncul. Iblis mengguncang bangsa-bangsa untuk membenci dan membinasakan umat pilihan. Lihatlah sejarah, lihatlah arus zaman ini. Iblis tidak menyerang secara sembunyi-sembunyi lagi. Ia menyerang lewat opini publik, lewat media sosial, lewat para pengajar, lewat mimbar, bahkan lewat lirik lagu dan propaganda bendera. Antisemitisme bukan sekadar kebencian, itu adalah strategi neraka. Ia tahu satu hal, jika ia bisa membuat dunia membenci Israel, maka ia bisa memperlambat nubuatan Tuhan. Jika ia bisa meyakinkan dunia bahwa Israel bukan umat Tuhan lagi, maka ia bisa mencuri hak waris dari mereka. Antisemitisme modern menyebar bukan hanya lewat politik atau budaya, tapi juga lewat agama. Ada ajaran keagamaan yang mengajarkan bahwa membenci Yahudi adalah bagian dari iman. Ada mimbar-mimbar keagamaan yang mengajarkan bahwa membunuh Yahudi adalah pahala. Ada narasi akhir zaman dalam agama-agama tertentu yang mengatakan bahwa kiamat tidak akan datang, kecuali Yahudi dibinasakan. Bayangkan, kebencian terhadap satu bangsa dijadikan syarat datangnya hari besar Tuhan versi mereka. Darah dijadikan alat spiritualitas. Pembasmian dijadikan ibadah. Inilah kebohongan neraka yang ditelan mentah-mentah oleh dunia. Dan ketika mereka membenci Israel, mereka sebenarnya sedang berkata, kami menolak Allah Israel, kami menolak firman-Nya, kami menolak janjinya, kami menolak Sang Mesiasnya. Tapi puji Tuhan, firman-Nya tetap berdiri. Roma 11 ayat 29 berkata, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadirat-Nya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus,
Jangan biarkan hati dibutakan oleh kebencian dunia. Jangan biarkan pikiran kita diracuni oleh ideologi yang membungkus kutuk dalam selubung agama. Kita bukan musuh Israel, kita bukan pengganti Israel. Kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar, di mana suatu hari nanti umat pilihan itu akan melihat kepada salib dan berkata, Baruch haba b'shem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hari itu akan datang. Dan ketika itu tiba, terang kemuliaan Tuhan akan menutupi Yerusalem. Dan dunia akan tahu, Tuhan belum pernah meninggalkan Israel. Di zaman yang penuh amarah dan kebencian ini, kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri, betapa besar dan nyatanya kebencian terhadap satu bangsa kecil bernama Israel. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa kehancuran Israel adalah keniscayaan. Sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang mereka harapkan dengan penuh sorak-sorai. Bahkan kita membaca sendiri bagaimana sebagian tokoh menyerukan, Yahudi akan musnah, Yahudi akan terbasmi, dan mereka menyebut itu sebagai kemenangan atas nama agama. Kita yang mengenal Yesus Kristus, kita yang lahir baru dalam kasih karunia, tidak bisa ikut bersorak atas kebencian itu. Karena kita tahu, kasih Kristus tidak mengajarkan pembantaian. Injil tidak menuntun kepada genosida. Salib bukan lambang penghancuran, melainkan pengampunan. Saudara-saudari, bagaimana mungkin kita yang percaya pada Tuhan, yang berasal dari bangsa Yahudi, ikut menyanyikan lagu-lagu kematian untuk bangsa yang sama? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, lahir di Bethlehem, kota di tanah Israel. Dia dibesarkan di Nazaret. Dia mati dan bangkit di Yerusalem. Dia adalah anak Daud, keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub. Dia datang pertama-tama untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24. Dan Alkitab berkata, dalam Roma 11 ayat 1, adakah Allah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Allah tidak pernah membatalkan janjinya kepada Israel. Bahkan ketika mereka menolak Mesias, kasih-Nya tetap setia. Hukuman boleh datang, pengajaran boleh keras, tetapi kasih Tuhan untuk Israel tidak akan pernah padam. Hari ini, bangsa Yahudi bukanlah musuh kita. Musuh kita adalah dosa. Musuh kita adalah roh kebencian yang menipu banyak orang. Kita tidak diajar untuk membunuh, tetapi untuk membawa terang Kristus kepada siapapun, termasuk bangsa Yahudi. Dan Alkitab berkata dengan jelas bahwa suatu hari nanti seluruh Israel akan diselamatkan. Roma 11 ayat 26. Bukan karena mereka sempurna, bukan karena mereka layak, tapi karena Tuhan setia pada janjinya. Dia tidak pernah ingkar pada firman-Nya sendiri. Jadi ketika dunia menyerukan kehancuran Israel, kita berseru, Tuhan, pulihkanlah Israel-Mu. Ketika mereka mengutuk Israel, kita memberkati Israel. Ketika mereka menantikan peperangan, kita menantikan pertobatan. Ketika mereka ingin membasmi, kita ingin menyelamatkan. Karena hati Tuhan bukan untuk membenci, tetapi untuk menebus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu.
Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia.
Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk